Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Kembali kita belajar biologi. Jangan lupa tetap gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Baik, pada pertemuan ini kita masih membahas tentang sistem gerak pada manusia. Yang sebelumnya kalian sudah mengenal sistem, struktur, dan fungsi dari sistem gerak ini. Kali ini kita belajar tentang kelainan dan teknologi yang berhubungan dengan sistem gerak. Perhatikan gambar ini. Ini kejadian nyata seorang berkebangsaan Inggris, Robin Cavendish, di mana dia setelah menikah mengalami gangguan pada alat geraknya yaitu kaki. Dia tiba-tiba lumpuh, jatuh, lalu berada di rumah sakit, dan oleh dokter dia divonis karena serangan virus polio sehingga kakinya tidak bisa digerakkan. Biasanya, kata dokter, orang yang mengalami penyakit ini tidak bisa bertahan hidup lebih lama, sehingga Robin Cavendish beserta kawan-kawannya berjuang keras untuk melakukan sesuatu. Mereka membuat alat bantu gerak berupa kursi roda dan alat bantu pernapasan. Sebelumnya Robin Cavendish ini divonis dokter hanya bisa bertahan hidup 2 minggu, tapi setelah menggunakan alat teknologi tadi dia bisa bertahan selama 36 tahun dengan bantuan alat teknologi terbaru tadi. Luar biasa kan? Sekarang sudah banyak dikembangkan berbagai macam alat bantu gerak untuk penyandang disabilitas dan untuk yang menderita kelainan pada sistem gerak tadi. Misalnya adanya tangan bionik ya, tangan buatan. Tangan bionik sekarang sudah sama persis dengan aslinya. Dapat digunakan untuk memegang benda, gerakan kombinasi tangan, mengetik, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada kaki bionik. Apa saja gangguan pada tulang? Kita kenali dulu. Yang pertama, osteoporosis ya. Osteoporosis adalah kelainan yang menyebabkan tulang menjadi rapuh, keropos, dan mudah patah. Biasanya ini dialami oleh orang yang sudah tua, manula. Lihat mereka bungkuk misalnya, salah satu tulang yang sudah rapuh atau keropos ya. Yang kedua, rakitis. Rakitis adalah kelainan tulang yang disebabkan kekurangan vitamin B, kalsium, dan fosfor. Kenapa jadi bisa kurang? Karena dia lahir prematur, kurang dari 9 bulan. Bisa juga waktu bayi dia kurang sinar matahari, atau ibunya pada saat hamil kekurangan vitamin B. Bagaimana gejalanya? Gejala orang rakitis itu bentuk kakinya yang bengkok seperti huruf O atau seperti huruf X atau tidak normal. Biasanya pada anak usia 6 bulan sudah kelihatan, 6 bulan sampai 2 tahun kelihatan penyakit rakitis. Yang ketiga, gangguan pada tulang belakang. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kifosis adalah bentuk tulang belakang bagian punggung yang melengkung ke arah luar atau ke arah belakang. Ini namanya kifosis ya. Yang kedua, selain kifosis adalah lordosis. Kalau lordosis ini tulang belakang bagian lumbar atau pinggang yang melengkung ke arah dalam atau ke depan. Tadi kifosis di tulang punggungnya, kalau lordosis tulang pinggangnya, baik itu ke arah dalam atau ke arah luar tubuh. Yang ketiga, skoliosis, bentuk tulang belakang yang melengkung ke samping kiri atau ke samping kanan. Lihat pada gambar, ada anak yang tulang belakangnya ke samping kiri dan ke samping kanan.
skoliosis. Kemudian hidrosefalus dan mikrosefalus ya. Gangguan keempat, apa itu hidrosefalus? Adalah gangguan aliran cairan di dalam otak kepada cairan cerebrospinal yang menyebabkan kepala lebih besar dari ukuran normal. Nah, kepalanya lebih besar maka dia mengalami hidrosefalus, atau kepalanya lebih kecil akibat kegagalan pertumbuhan. Pada saat bayi bisa terkena infeksi atau orang sebut meningitis radang selaput otak, itu namanya mikrosefalus, lebih kecil, pertumbuhannya terhambat, pertumbuhan otak. Yang kelima, gangguan pada alat gerak adalah fraktur atau patah tulang. Fraktur patah tulang ini dibagi menjadi 6. Satu, fraktur kompleks, patah tulang yang tampak dari luar karena tulang telah menembus kulit sehingga kulit mengalami robek. Yang kedua, fraktur simplex. Patah tulang simplex ya, patah tulang yang patahnya tetap berada di dalam atau patah tulang tertutup. Yang ketiga, patah tulang tidak keluar pada kulit itu fraktur simplex. Yang ketiga, fraktur avulsi. Patah tulang disebabkan oleh kontraksi otot yang kuat sehingga menarik bagian tulang tempat tendon melekat. Nah, ini biasanya pada bahu dan pada lutut ada tendon. Akibat terlalu kuat tarikan sehingga bisa patah. Ya, terjadi pada laki-laki biasanya ini saat bermain bola atau berolahraga, bahaya sekali. Bisa patah pada tulang lutut. Yang keempat, fraktur kompresi akibat dari tekanan suatu tulang terhadap tulang yang lainnya sehingga bisa patah. Tulang yang satu, tulang yang lainnya terlalu bergesekan, terlalu menekan sehingga patah. Disebut dengan fraktur kompresi. Yang kelima, fraktur patologis adalah karena penyakit. Patologis ini karena penyakit seperti tumor atau kanker yang mengikat pada tulang sehingga tulang bisa patah dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah fraktur karena tergilas. Ini menyebabkan retakan atau pecahan tulang menjadi ukuran yang lebih kecil seperti serpihan. Nah, ini fraktur tergilas namanya. Lalu apa saja teknologi kelainan pada sistem gerak? Yang pertama, teknologinya adalah orang sudah membuat sepatu rakitis. Ini lihat sepatu rakitis. Yang tadi anaknya mengalami bentuk sekarang sudah ada alat bantu. Yang kedua, pada tulang bagian belakang kita ada alat bantunya supaya tetap posisi normal. Namanya adalah penyangga tulang belakang atau brace. Kemudian ada penggantian sendi dan implan. Penggantian sendi, bila sendi sudah rusak dan tidak berfungsi lagi maka bisa diganti dengan alat bantunya dari logam dan plastik. Kemudian implan ya atau pen, sering ini kalau kita patah tulang di rumah sakit pasti kita dioperasi lalu dipasang pen. Nah, ini adalah implan namanya. Memperbaiki struktur tulang agar kembali normal. Nah, itulah tadi kelainan pada alat gerak dan teknologi pada alat gerak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.